Tembakan 10 kali per titik, headshot akurat, semakin panas versinya, semakin banyak yang bisa dipelajari. Bagaimana cara memodifikasi dan memainkan AK aliran ke Miao sampai akhir? Jika tidak mahir, kekuatannya setara A+. Jika mahir, kekuatannya setara S+. Tonton video ini hari ini, dan kamu bisa menikmati AK aliran Jindan dengan 3000 per tembakan. Kekuatan dan nilai hemat biaya sama-sama maksimal. AKM aliran ke Miao, dinamakan begitu karena laras spesial dan kombinasi laras performa AKM. Ini akan mengubah cara bermain The Makiang secara drastis. Saat bergerak, penyebaran bidikan akurat. Saat berhenti, bidikan akan mengarah kemanapun kamu mau, seperti AK di CS. Di versi lama, bidikan menyusut lambat. Di versi sekarang, bidikan hampir langsung menyusut saat berhenti, saat jongkok, bahkan saat melompat. Pada saat yang sama, pengembang juga menyesuaikan kerusakan untuk mendukung gaya bermain ini. Pengganda headshot mencapai 2-5 kali, menghasilkan 100 kerusakan. Artinya, Jindan bisa langsung mengeliminasi kepala level 3. Jika memakai helm level 4 pendengaran, bisa langsung mengeliminasi kepala dan badan. Jadi, jangan khawatir tentang daya membunuhnya. Jadi, beberapa teman akan bertanya, apakah ini masih berguna jika saya tidak mengenai kepala? Kerusakan badan 400, kerusakan armor 420. Bisa mengeliminasi badan dalam 4 tembakan. Unit tanpa armor berat bisa dieliminasi di perut dalam 4 tembakan, setara level A+. Jadi, untuk gaya bermain yang begitu spesial, bagaimana memilih perlengkapan untuk menembak dari pinggang AKM? Perlu ditumpuk untuk menembak dari pinggang? Saya sudah mengujinya untuk Anda. Perlengkapan menembak dari pinggang penuh VS laras ketat. Saat tidak bergerak, tidak ada perbedaan. Saat bergerak dan bertarung, ada sedikit perbedaan tapi sangat kecil. Jadi, cukuplah sedikit tumpukan menembak dari pinggang, jangan terlalu banyak. Cara modifikasi yang benar adalah menumpuk lebih banyak kekuatan recoil. Tanpa recoil, Anda akan merasakan senjata mengendalikan bidikan Anda di latar belakang saat menembak. Dengan kontrol recoil, bertarung akan lebih nyaman, hampir bisa menembak satu titik. Jadi, jangan gunakan popor teleskopik ini. Berikut ini adalah rencana modifikasi dan gambar pengajaran rinci. 4 versi. Versi dasar, versi standar, versi mewah, dan versi gila. Sejujurnya, perbedaannya tidak besar, hanya lebih banyak amunisi, dan recoil lebih stabil. Versi gila menggunakan muzzle badai pasir, kontrol senjata lebih baik untuk beberapa tembakan pertama. AKM aliran ke Miao sebenarnya bisa ditambahkan apa saja. Kontrol recoil, menembak dari pinggang, semuanya bagus. Kecuali laras sniper, semua atribut memberikan manfaat. Saya akan menjawab 2 pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan teman-teman. Mengapa tidak menggunakan dudukan tinggi dan laser? Ini terutama karena terlalu menghalangi pandangan, dan tidak ada manfaat nyata. Kedua, bisakah saya menambahkan optik untuk menembak? Jika Anda mau, Anda juga bisa. Tapi, itu juga menghalangi pandangan, dan dalam pertempuran, sebenarnya hanya bisa membunuh dari belakang, bidikan sangat tidak nyaman. Baiklah, terakhir adalah bagaimana diagram aliran ke Miao AKM. Jika Anda bisa berhenti untuk menembak, pastikan untuk berhenti. Biasanya, dalam jarak 15 meter, menembak sambil bergerak tidak terlalu memengaruhi akurasi. Senjata ini agak sulit digunakan untuk gagal menembak atau mengenai target yang jauh, karena tidak bisa memperbesar bidikannya sangat kecil. Mari kita mulai pertempuran sebenarnya. Saya memainkan Tide Prison dan menggunakan versi gila. Muzzle yang digunakan adalah DDK. Ada tim di puncak gunung lawan yang memanggil perang. Saya menunggu drone kecil untuk melihat posisi mereka, dan bersiap untuk menyerang. Astaga, kalian bertiga adalah orang-orangnya. Melempar granat ember kan? Aduh, saya kena tembak. Saya lempar EMP dan pindah posisi. Kemurnian tim ini luar biasa. Rekan tim saya berhasil mengeliminasi 1 orang terlebih dahulu. Orang terakhir terdengar di bawah kaki saya. Pemain hebat. Saya tidak berhasil mengalahkannya dengan headshot badan, dia mengalahkan saya dalam 3 tembakan kepala. Setelah mengisi status, mari kita serang koleksi Havak King Lian di Havak. Ada tim di ruang bawah tanah di sini, dan tim lain di ruang presiden lawan. Rekan tim saya mendapatkan 2. Sangat bagus. Langsung maju. Saya menembak tim lain, saat kami bertarung, tim itu sudah mati. Di sini datang tim baru. Tidak, ruang bawah tanah ini gelap, tidak terlihat. Mereka masih ada yang memutar. Sebenarnya saya ingin melempar drone kecil, tapi sepertinya sudah terlambat.
Saya sudah mengenakan 6 lapisan pelindung. BOSES. Pentingnya amunisi 70 peluru. Langsung tembak. Pada saat ini, pasti akan ada yang berkata, "Boes, streamer, ATMG King Anda, juga tidak mengenai kepala." Untuk ini, saya akan berkata, jangan salahkan saya, karena tidak mengenai kepala. Untuk menguasai ATMG King ini, berhenti cepat dan akurat. Keyboard yang sesuai juga sangat penting. Seperti keyboard Pulse ACE6, 8A2 yang saya pegang, dilengkapi dengan switch Magnetic Taishan GT kelas T0, stabilitas dan rasa sangat baik. Di driver MHUB yang dikembangkan sendiri oleh Pulse, Anda bisa mengaktifkan mode gila 2.0 dengan satu tombol, mencapai akurasi RT0,005 mm. Pemicu lebih cepat, eksekusi lebih cepat. Driver juga mendukung penyesuaian jarak tekan tombol. Dengan fitur SUCD yang saya aktifkan dan dukungan latensi super rendah 0,08 milidetik dari keyboard, tidak hanya ATMG King, tetapi semua perintah dan instruksi Anda akan lebih cepat dan lebih akurat. Setelah berbicara tentang performa, mari kita bicara tentang penampilan. Kali ini, Pulse ACE68A2 benar-benar mencapai kinerja dan penampilan. Saya mau semuanya. Switch Magnetic Taishan GT tanpa kepala memiliki transparansi super, ditambah dengan desain keyboard yang mengambang. Setelah mengaktifkan lampu RGB, lampu akan lebih merata di keyboard. Di driver, Anda tidak hanya dapat menyesuaikan lampu, warna, dan kecerahan. Anda juga dapat mengaktifkan fungsi filter musik, mendukung 8 mode efek pencahayaan, sangat menyenangkan, dan atmosfernya penuh. Secara keseluruhan, Pulsa CE68A2 tidak hanya mencapai level puncak dalam hal performa, tetapi juga sangat memperhatikan desain penampilan. Teman-teman yang tertarik dapat melihat bagian komentar yang disematkan. Terakhir, misi ini juga berhasil dalam snowballing jutaan, ekstraksi VV. Mari kita coba lagi. Kali ini saya menggunakan ATMG King, versi mewah. Materi untuk misi ini masih dari Hari Nasional. Anda dapat melihat petarung yang berpartisipasi. Ya, ada pertempuran air di kejauhan. Ini adalah SR5, grup SR5 terkuat, 2 tembakan bisa membunuh. Jangan bunuh saya. Demi memastikan keamanan saya akan membunuhmu nanti. Hei, jangan memancing. Jangan menebas dengan anjing perisai. Apa yang kamu pikirkan? Wow, rekan tim penyerang memilih Uluru dan menebas 2 anjing perisai langsung dihidupkan kembali oleh Hua Dao yang dimodifikasi. Ada yang bertanya, bagaimana Anda menembak target 200-300 meter dengan ATM Yaosho? Tentu saja dengan trik. Saya adalah Zusen. Saya bisa menemanimu sepanjang hari, dan kamu masih menyelamatkan orang kan? Saya datang. Penuh trik? Ayo, cepat selamatkan orang. Setelah menjatuhkan satu, segera minta rekan tim untuk menjarah, kalau tidak baju peluru saya akan habis. Sejauh ini, saya kira saya sudah menghabiskan lebih dari 1,3 juta untuk baju peluru dalam misi ini. Rekan tim juga membuang-buang waktu dan membunuh 2 orang terakhir. Aduh, semua tas di luar tertempel. 10 lembar 1, 5 juta. 4 lembar 1, 5 juta. Dalam misi ini, saya ingin berenang dari zona yang tidak terkendali ke penjara, tetapi saya mendengar suara langkah kaki di atas kepala. Mereka mungkin sedang menunggu untuk membuang tas. Aduh, jangan buru-buru, jangan buru-buru, jangan buru-buru, saya tidak bisa membunuh. Saya akan menyelamatkan dulu. Perlahan. Cepat.
Kamu selamatkan, kamu selamatkan, kamu selamatkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melihat air di bawah. Apa yang dilakukan ketiga orang ini? Begitu rekan tim merangkak, Anda akan tahu. Oh, mereka sedang bersembunyi di tikus. Rekan tim saya ditangkap oleh Tosu dengan bantuan dokter besar. Tempat itu masih belum bisa dijangkau. Untungnya, Tosu mengganti senjatanya. Saya tidak bertemu siapapun setelah itu. Total keuntungan misi ini adalah 3,6 juta. Kerugian 1,8 juta. Baiklah, mari kita buat ringkasan untuk AKM aliran ke Miao. Ini pada dasarnya adalah gaya bermain Yaoso yang unik. Rifle dapat meningkatkan akurasi dengan memilih untuk mengorbankan mobilitas. Efek headshot sangat tinggi. Ini adalah serangan yang menghancurkan lapis baja level rendah. Saya sangat merekomendasikan untuk berlatih, terutama karena biaya 3.000 per tembakan untuk Jindan sangat tinggi. Baiklah, video ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.